Kali ini kita akan belajar manajemen perubahan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ya ada yang sudah membaca modul yang sudah saya share ya. Apa sih yang disebut manajemen perubahan? Nah, kenapa sih manajemen itu harus berubah atau memerlukan perubahan? Nah, kita akan pelajari pada mata kuliah manajemen perubahan ya kali ini ya. Nah, sebelum kita suatu modul. Nah, oke, untuk selanjutnya ya, gitu ya. Sebelum ke sini ya, saya ingin menyampaikan dulu ya bahwa pada mata kuliah kali ini nanti teman-teman saya berikan tugas ya untuk dikerjakan, dan tugas itu nanti teman-teman bisa mengambil jawabannya itu dari modul yang saya berikan ya. Biasanya saya memberikan modul, kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Nah, jawabannya ya di atasnya ya, di modul yang sudah saya berikan tersebut ya. Kenapa sih saya berikan tugas gitu ya? Saya mau tuh teman-teman membaca ya, membaca mata kuliah yang saya berikan dan memahaminya ya. Jadi setelah kuliah malam ini ya, kemudian saya berikan tugas, biasanya saya kasih waktu tuh 2 minggu ya, teman-teman membaca ulang apa yang sudah saya sampaikan. Dengan begitu teman-teman akan lebih paham dengan materi yang saya berikan gitu ya. Seandainya nanti teman-teman ada yang belum dipahami, teman-teman bisa menghubungi saya ya via WA ya gitu ya, menanyakan ya, Bu, ini kok saya belum paham gitu ya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan ya. WA dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau saya lagi ada kerjaan gitu ya, saya tidak sempat balas. Tapi kalau saya sudah tidak sibuk gitu, kerjaannya sudah bisa saya tinggalkan, nanti saya insya Allah saya akan membalas WA teman-teman gitu ya. Nah, mengenai penilaian ya teman-teman, itu ada 3 kriteria ya. Di sini ada ujian ya, ujian akhir semester, ujian tengah semester, kemudian juga ada tugas. Nah, 3 poin ini tidak boleh ada yang tidak dikerjakan ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman nanti mengerjakan ujian akhir semester ya, mengerjakan UTS ya, namun tugas tidak ada satupun yang dikerjakan, nanti nilainya akan kurang gitu ya teman-teman, nanti tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Jadi usahakan ketiganya ini teman-teman mengerjakan ya gitu ya, sehingga nanti saya juga enak memberinya nilai gitu ya. Tentunya nilai yang diinginkan teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan ya, atau nilai A gitu ya. Tidak ingin kan ya teman-teman udah capek-capek kuliah tapi nggak lulus ya, nilainya C gitu ataupun D. Nah itu ya, jangan sampai seperti itu. Dan saya juga mohon kerjasama teman-teman agar mengikuti perkuliahan ya dengan baik, kemudian ujian, tugas gitu ya dikerjakan semua, jangan sampai tidak ya, agar saya bisa memberikan nilai maksimal juga gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mbak Safanda, Mbak Putri, Mbak Vina? Cukup, Bu. Ya, oke, cukup ya. Ya, misalnya teman-teman nanti nggak bisa hadir, boleh izin Bu, saya ada kegiatan nggak bisa masuk ya, nggak apa-apa ya, gitu ya. Oke, baiklah, kalau sudah jelas, kita akan masuk materi ya. Mengapa sih kita tuh perlu ya, perlu untuk belajar change management atau manajemen perubahan, dan faktor apa saja yang mendorong satu perubahan tersebut. Oke, kita akan pelajari pada malam hari ini ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke inti dari manajemen perubahan itu, nah, kita akan mengulas kembali ya, apa sih yang disebut manajemen ya. Kemudian ya, manajemen tentunya teman-teman ya sudah sering mendengarnya ya. Manajemen ya itu adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, commanding atau activating, kemudian coordinating, controlling dan sebagainya ya. Nah, ini adalah uh, definisi dari manajemen itu tersebut ya. Ini berdasarkan Henry Fayol ya.
Kemudian suatu perubahan, nah ini diartikan sebagai suatu kondisi baru yang berbeda dari kondisi sebelumnya ya, yang terjadi di lingkungan sebuah organisasi ini. Jadi suatu organisasi tersebut gitu ya, tidak selamanya itu berjalan mulus sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan gitu ya. Terkadang dalam suatu organisasi, nah itu terjadi konflik ataupun terjadi perubahan-perubahan ya. Perubahan bisa terjadi di internal maupun eksternal dari perusahaan. Nah, kalau dari eksternal itu bisa dari peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Ya, contohnya nih ya, kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah terkait dengan pajak. Ya, sebelumnya pajak pajak PPN ya, pajak pertambahan nilai itu 10% ya. Namun di tahun 2023 mulai April ya 2022 ya sampai sekarang ya, itu pajak sudah naik ya dari semula 10% menjadi 11%. Nah, dengan adanya perubahan peraturan pemerintah tersebut, nah ini juga berdampak ya terhadap perusahaan ya. Jadi perusahaan menaikkan pajaknya ya, dari 10% menjadi 11%. Ini berdampak juga ya. Nah, ini terkait juga dengan pembelian barang dan jasa ya. Jika kita ingin membeli barang gitu ya, barang-barang kebutuhan untuk operasional, tentunya juga akan mengalami kenaikan ya. Yang semula pajaknya 10%, sekarang jadi 11%. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor adanya manajemen perubahan. Nah, berdampak juga terhadap perubahan kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dalam perusahaan tersebut. Itu dari faktor eksternal. Nah, kalau internal sendiri itu bisa juga dengan adanya peraturan kebijakan dari direktur ya atau pimpinan perusahaan terkait jam kerja gitu ya. Kemudian juga bisa terkait dengan sistem ya, sistem dalam perusahaan tersebut yang biasanya menerapkan pembelian secara offline ya, karena terkait perkembangan teknologi maka diterapkanlah transaksi secara online. Nah, itu juga adanya perubahan ya, manajemen perubahan, perlu adanya manajemen perubahan. Nah, kemudian menurut Profesor Dr. J. Winarti, pengertian manajemen perubahan sendiri adalah ya, upaya yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif ya, di mana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik kelompok, dan komunikasi. Nah, ini pendapat dari Winardi terkait manajemen perubahan. Nah, kemudian tujuan dari manajemen perubahan ya, kenapa sih suatu perusahaan tersebut perlu ya mengadakan perubahan dalam organisasinya. Nah, ini ada 3 tujuan ya. Oke, Mbak Vina mungkin bisa minta tolong dibacakan. Ya, ini ada tujuan manajemen perubahan ada 3. Yang pertama itu mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal. Yang terakhir, memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Ya, oke, terima kasih Mbak Vina sudah dibacakan. Jadi inilah 3 tujuan ya dari manajemen perusahaan. Ya, yang pertama mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, untuk contohnya ini teman-teman ya, teman-teman tentunya pernah kan waktu sekitar tahun 90-an ataupun 2000-an ya, 2000 ya, sekitar tahun 2000-an ya. Itu kan lagi hitsnya HP BlackBerry, kemudian juga HP Nokia ya kan teman-teman ya, waktu itu ya. Wah, gitu ya. Namun terkait dengan perkembangan teknologi ya, nah HP tersebut lambat laun kalah bersaing dengan HP-HP Android ya. Nah, sekarang kan canggih-canggih nih ya, beberapa aplikasi ya yang dimiliki oleh handphone gitu ya. Nah, karena Nokia dan BlackBerry ya itu mereka tidak mau mengikuti perkembangan ya, bahwa konsumen, selera konsumen itu
sudah meningkat gitu ya, sudah tidak seperti zaman dulu lagi yang cukup SMS-an, kemudian cuma cukup telepon, tetapi juga perlu adanya peningkatan ya, ada beberapa aplikasi yang dibutuhkan gitu ya. Sehingga karena handphone tersebut ya dari produk Nokia dan BlackBerry itu tidak mau mengembangkan inovasi-inovasi ya, mengembangkan aplikasi-aplikasi smartphone-nya sehingga kalah bersaing dengan produk-produk atau merek lain. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena tidak mau mengikuti perubahan ya, ataupun melakukan inovasi terhadap produknya. Nah, ini jadi kalah bersaing ya dengan produk-produk handphone lain ya, gitu, dengan smartphone lain yang berbasis Android ya, sehingga uh, kalah bersaing ya dengan produk-produk lain. Nah, gitu ya. Jadi penting sekali ya teman-teman ya, Ida, kita melakukan manajemen perubahan gitu ya, agar ya keberlangsungan hidup perusahaan itu berjalan terus dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Ya. Kemudian ini yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal. Nah, ini seperti yang saya bicarakan tadi di depan, bahwa kalau dari lingkungan eksternal itu adanya peraturan ya, perubahan peraturan pemerintah gitu. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pajak, kebijakan tentang ekspor impor dan sebagainya, itu juga berpengaruh ya terhadap keberlangsungan organisasi ya. Kalau di lingkungan internal itu tadi ya, adanya kebijakan perubahan jam kerja, kemudian ada juga kebijakan-kebijakan peraturan dalam internal perusahaan. Nah, itu juga menjadi salah satu tujuan dari manajemen perubahan ya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Nah, ini juga terkait dengan perkembangan teknologi ya yang semakin pesat. Nah, ini ya, jadi harus mau berkembang ya agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain atau produk-produk lain. Nah, ini adalah tujuan dari manajemen perubahan ya. Untuk selanjutnya, ini adalah konsep kepemimpinan ya dan perubahan organisasi ya. Pemimpin di sini adalah orang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk dan mampu untuk menentukan individu ya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini berdasarkan pendapat dari Robert ya. Kemudian di sini the key to successful leadership today is influence not authority ya. Jadi artinya di sini adalah kunci kepemimpinan itu adalah pengaruh ya, bukan kekuasaan. Ini berdasarkan pendapat dari Kenneth ya. Jadi pemimpin itu harus bisa mempengaruhi organisasi atau anggotanya ya. Jadi dikatakan seorang pemimpin ya apabila dia bisa memberikan pengaruh dan menggerakkan seluruh anggota organisasinya, memotivasi untuk melakukan kegiatan dalam organisasi tersebut, meningkatkan kinerjanya agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan dalam organisasi tersebut, gitu ya. Nah, namun jika seorang pemimpin tersebut memiliki kekuasaan penuh ya dalam suatu perusahaan ya, dia menjadi direktur gitu ya, ataupun menjadi pimpinan tertinggi ya, CEO misalnya dalam suatu perusahaannya, tentunya memiliki kekuasaan kan, memiliki kekuasaan karena beliau menjadi atasan gitu ya. Namun dia tidak memiliki pengaruh gitu ya. Maksudnya ada beliau ataupun tidak itu tidak ngaruh ya. Bahkan tidak bisa merubah ya, memberikan perubahan besar terhadap perusahaannya. Jadi ada karyawannya rajin maupun yang malas, itu tidak bisa ya, tidak bisa memberikan arahan ataupun bimbingan atau tidak bisa memberikan motivasi kepada seluruh karyawannya agar berubah ya untuk menjadi lebih baik. Nah, itu ya. Jadi pengaruh gitu ya, pengaruh yang besar ya terhadap suatu organisasi itu sangat diperlukan ya bagi seorang pemimpin ya. Nah, ini juga penting sekali dengan adanya manajemen perubahan. Ini bagaimana seorang pemimpin ya bisa memberikan arahan, mempengaruhi, memotivasi seluruh karyawannya agar mau
mengikuti ya manajemen perubahan atau perubahan-perubahan yang dicanangkan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut semakin maju dan berkembang. Ini pengaruh pemimpin sangat besar sekali ya, agar bisa memotivasi ya karyawannya agar mau bekerja sama dan meningkatkan kinerjanya ya untuk kemajuan suatu organisasi. Ya, ini sangat penting sekali ya seorang pemimpin ya yang memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasinya ya. Nah, syarat dari pemimpin perubahan suatu organisasi ini ada beberapa syarat gitu ya. Ini ya. Jadi seorang pemimpin ya yang bisa menggerakkan organisasinya, yang bisa membawa ke perubahan ya, perubahan besar ya ataupun kecil ya dalam suatu perusahaannya, sehingga seluruh karyawannya ya mau mengikuti ya apa yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Nah, ini ada beberapa syarat ya, syarat pemimpin perubahan organisasi. Yang pertama, seorang pemimpin tersebut harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang hebat. Nah, itu ya. Yang kedua, seorang pemimpin tersebut harus mampu memotivasi dan menginspirasi. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia memiliki kekuasaan yang besar, dia memiliki kedudukan yang tinggi, ya top manajemen misalnya paling atas ya. Dalam hierarki manajemen dia paling atas, top manajemen, tapi dia tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa memberikan inspirasi, tidak bisa memberi pengaruh terhadap anggotanya ataupun stafnya. Nah, dia bukan siapa-siapa gitu ya. Ya, bukan tidak bisa dikatakan seorang pemimpin yang sukses gitu ya, karena tidak berhasil ya membawa perusahaannya itu dalam kesuksesan ya, ke arah kesuksesan ya, tidak bisa membawa anak buahnya juga ya agar mau mencapai kinerja yang maksimal untuk kemajuan perusahaan ya. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan mengenali perubahan. Nah, ini ya, seorang pemimpin harus jeli ya. Kira-kira hal-hal apa saja sih gitu yang perlu dirubah ya dalam suatu perusahaan? Kira-kira apa sih yang kurang tepat, kebijakan-kebijakan yang kurang tepat dalam suatu perusahaan sehingga organisasi tersebut tidak bisa maju dan berkembang. Nah, itu perlu dikenali. Setelah dikenali, maka dilakukanlah suatu perubahan ya agar perusahaan tersebut semakin maju dan berkembang. Nah, itu ya harus mampu mengenali ya, mengenali perubahan ya, perubahan yang harus dilakukan. Nah, untuk kemajuan perusahaan. Kemudian seorang pemimpin tersebut harus mampu membangkitkan semangat dan gairah perubahan. Nah, ini penting sekali ya, memberikan semangat kepada karyawannya ya agar mau diajak bersama-sama, agar mau berubah ya demi kemajuan dan perkembangan perusahaan ya. Kemudian seorang pemimpin terus itu harus profesionalisme dalam respon perubahan ya. Kemudian cerdas menggunakan tema perubahan dalam organisasinya ya. Selanjutnya harus bisa menggunakan pola pikir yang sederhana dan jelas ya. Tentunya pola pikirnya tersebut harus bisa dipahami ya oleh seluruh anggota organisasinya atau seluruh stafnya ya. Jadi harus bisa menjelaskan ya kenapa sih kita memerlukan suatu perubahan, apa sih tujuannya jika kita melakukan perubahan. Nah, itu ya, dengan pola pikir yang sederhana namun jelas dan bisa dipahami oleh seluruh anggota organisasinya atau karyawannya ya. Kemudian mampu menggambarkan perubahan secara nyata. Ini harus dijelaskan ya bahwa jika nanti kalau kita melakukan perubahan demikian gitu, nanti yang akan kita peroleh demikian. Nah gitu ya, contohnya tadi ya dari perkembangan teknologi ya, biasanya gitu ya jual beli melalui offline, sekarang kita sudah melakukan transaksi via online dengan beberapa aplikasi. Kemudian promosi tidak hanya melalui leaflet, terus kemudian tidak hanya melalui media televisi, tapi juga beberapa media ya, beberapa sosmed gitu, Instagram. Kemudian kita juga bisa promosi
lewat Facebook, kemudian juga media-media lainnya, kita memiliki web dan sebagainya untuk mempromosikan produk-produk ya. Nah, bisa menjelaskan ya, jika kita bisa berubah dengan manajemen perubahan ini, nah seperti ini loh nanti hasilnya gitu ya. Masyarakat akan lebih mengenal produk kita dengan kita melakukan promosi di beberapa media gitu ya. Sehingga nanti omset atau pendapatan yang diperoleh nanti akan besar gitu. Nah, dan sebagainya ya. Nah, kemudian seorang pemimpin harus mampu memberikan inspirasi ya untuk menghadapi perubahan. Nah, gitu ya. Jadi ide-ide apa saja gitu, inovasi apa saja gitu yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu ya untuk uh, melakukan perubahan ya dalam perusahaan tersebut ya agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Nah, kemudian seorang pemimpin tersebut juga harus solid ya dan kuat ya. Jadi misalnya ya seorang pemimpin tersebut ya menghadapi cobaan misalnya ya memiliki beberapa cabang ya di Indonesia, contohnya seluruh Indonesia memiliki beberapa cabang contohnya. Nah, salah satu cabang tersebut ternyata ya kodro kehendak Allah gitu ya. Contoh saja ya kemarin itu ya, yang barusan terjadi kebakaran, contoh ya kemarin yang depo ya, depo BBM ya kemarin ya yang baru kebakaran kena petir contohnya ya contohnya. Nah, itu terus shock gitu ya, terus patah semangat gitu. Duh, gitu berapa miliar saya harus rugi. Nah, itu ya terus shock ya, stres dan sebagainya ya. Jangan sampai seperti itu ya, harus memiliki jiwa yang kuat, harus mampu bangkit lagi ya, apapun rintangan yang dihadapi harus solid dan kuat gitu ya, harus kuat. Kalau pemimpinnya aja sudah menyerah, nah bagaimana anak buahnya gitu ya, harus mampu bangkit ya. Kalau misalnya ternyata ya di salah satu cabang perusahaannya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, ternyata yang diharapkan itu mendapatkan keuntungan besar ternyata rugi. Nah, itu ya harus dicari solusinya, tidak langsung patah semangat gitu ya. Nah, dicari solusinya, kemudian dilakukanlah perubahan, manajemen perubahan, diperbaiki ya mana-mana yang tidak sesuai ya dengan adanya manajemen perubahan tersebut. Nah, dari strateginya apapun dari kebijakannya dirubah ya. Kemudian setelah dilakukan perubahan dievaluasi ya, baru setelah perubahan tersebut berhasil baru diterapkan dalam perusahaan tersebut ya. Kemudian ini perubahan organisasi adalah suatu proses nih di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan ya, untuk meningkatkan efektivitas organisasinya ya. Jadi tujuannya ini adalah adanya perubahan dalam organisasi ini agar organisasi tersebut tidak menjadi statis ya, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi ya. Jadi teman-teman ya, ini setiap pertumbuhan ini memerlukan perubahan. Ini saya gambarkan saja ya dalam metamorfosis sempurna pada kupu-kupu ya. Ini ya kan dari kepompong jadi telurnya, jadi telur kemudian kepompong ya, ini ya telur dulu ulat ya, telur ulat kepompong ya, kemudian di sini akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, ini adalah suatu metamorfosis ya sempurna pada kupu-kupu. Ini kita ibaratkan itu adalah suatu manajemen perubahan gitu ya, dari telur ya kemudian jadi ulat kepompong kemudian jadi kupu-kupu ya. Nah, ini ibaratnya seperti itu ya. Kalau mau berubah ya, insya Allah nanti ya akan mendapatkan kemajuan ya ataupun sukses ya. Kalau mau sukses ya, kalau mau pertumbuhan ya, memerlukan perubahan ya, yuk kita berubah. Tapi kalau tidak mau berubah ya nanti akan ketinggalan ya, kita akan kalah bersaing dengan perusahaan lain. Nah, itu ya. Nah, ini faktor-faktor yang mendorong perubahan. Ini ada faktor internal maupun eksternal ya. Dari internal ini contohnya adalah perubahan ukuran dan struktur organisasi. Ini tadi juga sudah saya jelaskan singkat ya tadi di depan. Kemudian dalam bentuk produk atau jasa, kemudian sifat tenaga kerja, problem dan prospek SDM ya, ini dari internal ya. Kemudian introduksi teknologi baru, perilaku dan keputusan manajerial, kemudian perubahan dalam sistem administrasi. Kemudian dari eksternal ini adalah faktor yang mendorong dari luar ya.
Jadi mendorong perubahan dari luar, adanya politik dunia, kejutan ekonomi, kemudian karakteristik demografis, kecenderungan sosial, peraturan pemerintah, pemegang saham minta lebih banyak nilai ya, ini pemegang sahamnya, ini ya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi minta dinaikkan gitu ya, mungkin labanya atau gitu ya, laba ataupun keuntungannya gitu ya. Kemudian perubahan pasar, persaingan semakin efektif, pelanggan semakin banyak tuntutan, kemajuan teknologi dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mendorong perubahan dari internal dan eksternal. Kemudian di sini ada tahap-tahap manajemen perubahan. Di sini yang pertama identifikasi perubahan ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi perubahan. Kira-kira apa sih yang perlu kita rubah gitu ya? Kira-kira apa sih gitu ya yang tidak sesuai di perusahaan kita gitu ya, yang mana kita perlu mengidentifikasi tersebut agar kita tahu ya, agar kita tahu apa yang akan kita rubah gitu ya, hal-hal yang perlu kita perbaiki itu apa ya. Nah, kemudian setelah kita berhasil mengidentifikasi perubahan ya, tahap kedua perencanaan perubahan ya. Misalnya yang ketemu tadi, identifikasi perubahan tadi adalah kinerja karyawannya kurang bagus, kurang disiplin. Nah, contohnya ya. Nah, kita perlu merubah nih ya, merubah agar karyawan bisa disiplin. Nah, permasalahannya misalnya itu ya, karyawan kurang disiplin. Kemudian tahap kedua, kita merencanakan perubahan. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu kita rubah gitu ya. Nah, setelah itu misalnya tadi ada karyawan kita tidak disiplin ya. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Kita merubah kebijakan atau peraturan perusahaan contohnya ya. Nah, kita berikan sanksi kepada karyawan kita. Nah, semula tidak diberikan sanksi nih. Yang rajin apapun tidak dikenakan sanksi ya. Yang rajin tidak diberi reward, yang tidak disiplin atau tidak rajin tidak diberi sanksi. Nah, kemudian ditetapkanlah perusahaan direncanakan nanti akan dibuat peraturan gitu ya. Bagi yang tidak disiplin nanti diberikan sanksi ya, diberikan surat peringatan, dan bagi yang rajin nanti setiap bulan diberikan reward ataupun diberikan tambahan bonus gitu contohnya ya. Kemudian yang tahap ketiga, implementasi perubahan. Setelah ditetapkan tadi, keputusan tadi bahwa bagi karyawan yang tidak disiplin nanti akan diberikan sanksi, dan yang rajin diberikan reward ataupun diberikan bonus. Nah, setelah ditetapkan oleh dengan surat keputusan pimpinan ya, kemudian diundangkan atau sosialisasikan kepada karyawan. Nah, mulailah diimplementasi perubahan. Jadi mulai bulan depan, misalnya mulai bulan contohnya ya, mulai bulan April ya, tanggal 1 April nanti akan diterapkan peraturan tersebut. Nah, diimplementasi ya. Setelah diimplementasi, kemudian kita perlu mengevaluasi dan umpan balik. Nah, ini tahap 4-nya. Dievaluasi, oh ternyata ya setelah diterapkan peraturan tersebut karyawan menjadi lebih rajin gitu ya. Jadi karyawan itu masa takut ya, nanti kalau aku nggak rajin, nggak disiplin, nanti aku diberikan sanksi, diberikan surat peringatan ya, 1, peringatan 2, peringatan 3, dan jika tidak ada perubahan nanti dikeluarkan, takut cari kerjaan susah saat ini gitu ya, aku rajin masuk, jadi disiplin karyawannya. Dan setiap bulan diadakan lomba gitu ya, lomba yang paling disiplin siapa. Nah, yang paling disiplin itu pemenangnya nanti dikasih bonus ya gitu ya, ataupun diberikan voucher ya, voucher belanja dengan nilai 500.000 misalnya, nanti belanja di Superindo gitu ataupun Indomaret contohnya. Nah, itu kita evaluasi ya, oh ternyata sudah tepat keputusan tersebut gitu ya, dengan adanya reward and punishment tersebut. Nah, itu setelah itu mulailah diterapkan dalam perusahaan untuk seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan ya. Ini ada perubahan ya zaman dulu ini ya. Ini ya, untuk absensi ini ya, zaman dulu nih contohnya ya, untuk absensi karyawan. Nah, itu di absen ya secara manual, ini secara lisan gitu ya. Misalnya Mbak Putri hadir nggak, Mbak Safanda, Mbak Sarah hadir nggak. Nah, contohnya ya disampaikan secara lisan, ini contoh ya. Kemudian perubahan berikutnya, mulailah absen tulis tangan ya di perusahaan-perusahaan atau di pabrik kan ya. Kemudian mulai ada mesin ceklok ya, ceklok gitu ya, setiap masuk ya, setiap karyawan punya kartu ya. Kemudian ini pakai ini juga
pakai tangan ini ya, akhirnya ya pakai handkey ya. Nah ini ya, kemudian fingerprint, kemudian kartu barcode dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh perubahan. Nah ini juga contoh perubahan komputer kita yang pertama kali, komputer generasi pertama itu sangat besar sekali ya. Kemudian ini perkembangannya sampai seperti saat ini ya, kita bisa memakai laptop ataupun tab ya. Kemudian ini juga PT Kereta Api juga melakukan beberapa perubahan dari logo, kemudian juga dari pelayanannya. Yang dulu kita harus ngantri ya, ngantri untuk membeli tiket kereta api, sekarang sudah bisa melakukan secara online pemberian tiket ya. Jadi tidak perlu kita mengantri lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan ya untuk kemajuan suatu perusahaan ya, dan juga untuk pelayanan kepada konsumen juga. Nah, ini juga ada juga ya perubahan sekarang melalui aplikasi Gojek ya, tidak perlu kita ke itu ya, ke pos tukang ojek gitu. Kita bisa melakukan aplikasi dari rumah. Kemudian juga ada Traveloka, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Jadi transaksi-transaksi bisa dilakukan secara online ya. Oke, terima kasih. Demikian teman-teman kuliah kita pada malam hari ini. Sudah jam 19.31. Ada pertanyaan? Halo teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup jelas atau ada pertanyaan, Mbak Safanda? Sudah cukup jelas, Ibu. Mbak Putri, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah Mbak jelas. Sarah, ada pertanyaan? Baru gabung, halo. Mbak Sarah. Tidak, Bu. Tadi lagi di jalan, Bu. Oh, iya, oke, nggak apa-apa. Mbak Vina, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup dan sudah jelas, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Mbak Safanda, Mbak Putri, kalau Selasa depan mau gabung di kelas malam boleh, nggak apa-apa ya. Diajak temannya juga nggak apa-apa kok. Ibu senang senang kalau banyak yang mau bergabung untuk belajar ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Demikian kuliah kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya.